Fakultu lahu billadhi ahallaka hadhil mahallah bimanil tahadha qala kuntu aqulu dubura kulli salatin la ilaha illallah arda biha rabbi la ilaha illallah afna biha umri la ilaha illallah aqta'u biha dahri la ilaha illallah unisu biha qabri la ilaha illallah alqa biha rabbi la ilaha illallah a'adduha li kulli syai'in yajri wa'adduha li kulli syai'in yajri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiyalan dan ceritaake anil Huffari ibni Yazid saking al-Huffari wong kang tukang gali Ibni Yazid rupani Ibn Yazid al-masyhuri kang masyhur bil fadli kalawan pitulung was salahilan kebagusan. Annahu ihtafara qabron, annahu satuhune ya Huffar bin Yazid iku ihtafara menggali sapa ya Huffar bin Yazid qabron ing suwiji kuburan. Fa idza moko nalika rajulun utawi suwiji lanang qaidun iku qaidun lungguh ala mimbarin ing atasi suwiji mimbar wa indahu wa indahu tabaqu rutabin wa indahu lan iku ing sandingi ya rajul tabaqu rutabin sak rutabin kurma rutab. Qala ngucap sapa rawi faqala moko ngucap sapa ya rajul li maring ingsun aqamatil qiyamah apa to aqamatil qiyamatu apa to manjing apa kiamat. Fakultu moko ngucap ingsun la ora. Fakultu lahu moko ngucap ingsun lahu maring ya rajul billadzi ahallaka hadhil mahallah billadzi demi zat ahallaka kang ngalalaki sapa ya alladzi ka ing sira hadhil mahallata ing iki panggonan bimanil tahadza bima kalawan opo niltah merkoleh sira hadza ing iki rutab tobak rutab. Qala moko ngucap sapa rajul kuntu ana ingsun aqulu ngucap ingsun dubura kulli salatin sauwisi saben-saben salat ngucap ing kalimat la ilaha illallah arda biha rabbi la ilaha illallah arda ridha ingsun biha kalawan ya kalimat la ilaha illallah rabbi ing pangerane ingsun la ilaha illallah afna biha umri la ilaha illallah afna ngenteaki ingsun biha kalawan kalimat la ilaha illallah umri ing umuri ingsun la ilaha illallah aqta'u biha dahri la ilaha illallah aqta'u mutus sapa ingsun biha kalawan ya kalimat la ilaha illallah dahri ing mongsane ingsun la ilaha illallah unisu biha qabri la ilaha illallah unisu nyenengake ingsun atau maring kesenengan ingsun biha kalawan la ilaha illallah qabri ing kuburane ingsun
La ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah alqa tetemu ingsun biha kalawan kalimat la ilaha illallah rabbi ing pangirani ingsun. La ilaha illallah wa'idduha likulli syai'in yajri, la ilaha illallah wa'idduha nyawisaki ingsun ha ing ya la ilaha illallah likulli syai'in maring saben-saben suwiki yajri kang malangu atau melayu sapa ya syai'. Jadi ada cerita dari Hufar bin Yazid, di mana Hufar bin Yazid ini masyhur dengan pertolongannya. Setiap ada orang meninggal, dia cakang ngale kuburan, cakang abento orang. Jadi masyhur bil fadli was shalah, masyhur dengan menolong dan kebaikan. Ditokang nolong ben bagus orang. Annahu ihtafara qabran, suatu saat dia itu menggali kuburan. Fa idza rajulun qa'idun, maka dia ketemu dengan seorang laki-laki yang duduk ala mimbarin, di satu mimbar, wa indahu tabaqu rutabin, dia punya banyak rutab. Rutab itu kurma yang basah, enak. Qala kemudian ngucap sapa rawi yang meriwayatkan cerita ini, itu Hufar bin Yazid. Faqala li, maka laki-laki yang duduk di mimbar itu mengucapkan kepada saya, aqamatil qiyamah, apakah kiamat sudah terjadi? Kemudian saya bilang la, tidak. Fakultu, maka kemudian saya bertanya balik ke dia, billadzi ahallaka hadhil mahalla, demi Allah yang menghalalkan tempat ini kepada engkau, bimanil tahada, kamu dapat dari mana ini tabaq rutab ini? Qala kuntu aqulu duburi kulli salatin, saya selalu membaca setiap selesai solat, membaca la ilaha illallah arda biha rabbi, la ilaha illallah arda biha rabbi, saya ridha dengan kalimat itu kepada Tuhanku. La ilaha illallah afna biha umri, la ilaha illallah aqta'u biha dahri, la ilaha illallah unisu biha qabri, la ilaha illallah alqa biha rabbi, la ilaha illallah wa'idduha likulli syai'in yajri. Artinya kalau ada orang yang sering membaca ini, istiqomah membaca kalimat-kalimat ini, dia akan diberi pertolongan dan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minad du'ail ma'thuri ma kharajahu Abu Daud, Wa minad du'a ilang saking doa al ma'thuri kang den riwayat aki, ma utawi barang kharajahu kang metuaki sopahu ing yoma sapa Abu Daud, Imam Abu Daud, wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i, an Mu'ad saking sahabat Mu'ad. Jadi kalau mau membaca doa yang diajarkan Rasulullah, doa-doa yang ma'thur namanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Mu'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhadha ngalap sapa nabi biyadihi kalawan tanange ya Mu'ad, wa qala lan dawuh sapa nabi, ya Mu'ad, hi Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi demi Allah, inni sahtuhuni ingsun, la uhibbuka yakti demen ingsun ka ing sira. Faqala muka
dawuh sapa nabi usika wasiat sapa ingsun ka ing sira ya Muad hi Muad la tada'anna fi duburi kulli salatin ojo ninggalaki temen ingsun ojo ninggalaki temen sira fi duburi kulli salatin ing dalem sawisi saben-saben salat ojo ninggalaki antakula ing yinto ngucap sira Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ing kalimat antakula yinto ngucap sira Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma atu Allah a'inni nolong tuan ni ing ingsun ala dzikrika ing atasi zikir ing sira ing tuan wa syukrika lan syukur ing tuan wa husni ibadatika lan bagusi ibadah ing tuan. Jadi sebagian doa makthur yang mestinya dibaca di setiap salat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dari sahabat Mu'ad, sesungguhnya Rasulullah pernah memegang tangannya Mu'ad. Kemudian Rasulullah dawuh, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah, saya ini cinta kepada engkau. Makanya Mu'ad itu termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah, termasuk salah satu sahabat besarnya Rasulullah. Ini pernah didawuhi Rasulullah, wallahi demi Allah saya ini cinta kepada engkau Mu'ad. Faqala usika ya Mu'ad, maka saya akan berwasiat kepada engkau Mu'ad. Jadi karena Rasulullah cinta ke Sayyidina Mu'ad, maka Rasulullah berwasiat khusus ke Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan sekali-kali engkau meninggalkan di dalam setiap selesai salat antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saya minta tolong, a'inni tolonglah saya ya Allah untuk selalu berzikir kepada engkau, wa syukrika lan selalu bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik dan bisa beribadah dengan sebagus-bagus ibadah kepada engkau. Ini biasakan ini. Lalu di sini saya biasakan baca doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena ini salah satu doa yang diajarkan khusus Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal. Wa Ibnu Sina an Abi Umamah, lan metuaki sapa Ibnu Sina an Abi Umamah saking Abi Umamah, dawuhnya Abi Umamah, ma danautu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin maktubatin wala tatawwu'in illa sami'tuhu yaqulu Allahumma ighfir li dhunubi wa khataayaya kullaha Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq innahu la yahdi li salihha wa la yasrifu sayyi'aha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Madanautu ora parek ingsun, madanautu ora parek ingsun min Rasulillahi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi duburi kulli salatin ing dalem sawisi saben-saben salat maktubatin kang den wajib aki, wala tatawuin lan ora parek tatawuin ing duburi salat tatawu ing sawisi salat tatawu salat sunnah
illa sami'tuhu illa angin sami'tu mereng ingsun hu ing ya nabi yaqulu ngucap atau donga sapa nabi Allahumma ufirli dzunubi wa khotoyaya kullaha. Allahumma tu Allah ighfirli nyepuro sira atau paring sepuro tuan li ingsun dzunubi ing pirang-pirang dosane ingsun wa khotoyaya lan pirang-pirang kesalahane ingsun kullaha sakabehane ya khotoyaya. Allahumma an'ishni wajburni wahdini. Allahumma tu Allah an'ishni ngeluhuraki ya tuan ni ing ingsun in an'ishni ngeluhuraki ya tuan ni ing ingsun wajburni lan nutupno sira wajburni lan nutupno tuan ni ing ingsun wahdini lan paring hidayat tuan ni ing ingsun li salihil a'mali maring solehi pirang-pirang amal wal akhlaqi lan akhlak. Annahu la yahdi li salihiha annahu satuhuni kalakuan iku la yahdi ora bakal paring hidayat li salihiha maring solehi ya a'mal wala yasrifu lan ora bakal ngilangaki sayyi'aha ing elei ya a'mal illa angin anta sopo tuan. Jadi di antara doa itu yang diajarkan kepada salah satu sahabat namanya Abi Umamah, bukan diajarkan ke sahabat, didengar oleh sahabat. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Sina an Abi Umamah dari sahabat Abi Umamah. Abi Umamah itu madanautu min Rasulillah, tidaklah saya mendekati Rasulullah setiap selesainya solat, baik itu solat maktubah atau solat tatawu, kecuali katanya Abi Umamah, saya ini mendengar Rasulullah setiap saya mendekat Rasulullah habis solat, beliau itu membaca doa Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosa-dosaku wa khotoyaya dan kesalahan-kesalahanku kullaha semuanya. Allahumma an'ashni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, tinggikanlah atau luhurkanlah saya, wajburni tutupilah aib-aib saya, wahdini berilah saya hidayat li salihil a'mal untuk bisa melakukan amal-amal yang dan wahdini lil akhlaq li salihil akhlaq, agar diberi hidayat untuk bisa beramal soleh dan berakhlak yang baik. Karena tidak ada yang bisa memberikan hidayat li salihiha untuk solehnya amal, dan tidak akan ada orang yang bisa menjauhkan jeleknya amal kecuali Engkau ya Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah bisa membaca doa-doa ini. Kalau ini kita tidak biasa baca ini. Allahumma ghfirli dzunubi wa khotoyaya kullaha. Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq. Fa innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Wa huwa aidan wa huwa lan utawi wa huwa lan matwaqi ay akhraja Ibnu Sina aidan halimali an Anas, saking sahabat Anas, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa nabi
Idzan sarafa minas sholati, tatkala insarafa kelar atau bubar sapa nabi minas sholati saking salat. Maus Allahumma ij'al khaira umri akhirahu, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yawma alqaq. Allahumma tu Allah ij'al khaira umri, ij'al ngetetiaken tuan khaira umri ing luwih bagusi umuri ingsun, akhirahu akhiri ya umur, wa khairu amali lan luwih bagusi amali ingsun, khawatimahu ing pungkasani amal, waj'al khairu ayyami, waj'al lan ngetetiaken tuan khairu ayyami ing luwih bagusi pirang-pirang tinoni ingsun, yauma alqaka ing tinu alqaka tetemu ingsun ka ing tuan. Jadi ini juga doa yang diajarkan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap selesai sholat membaca Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikan sebagus-bagus umurku itu adalah akhir umurku, wa khairu amali dan bagus-bagusnya amalku, khawatimahu sebagai pungkasan atau akhir dari amal-amalku, waj'al khairu ayyami yauma alqaka, dan jadikanlah paling bagusnya ayyami hari-hariku, yaitu yauma alqaka, itu hari ketika saya bertemu dengan engkau. Artinya mati dalam keadaan berbuat baik, ya, bertemu dengan Allah. Akhir hari bertemu dengan Allah adalah hari terbaik, ya. Jadi kalau kita baca riwayat-riwayat ini kita membayangkan betapa Rasulullah itu tak kepeke benar zikir, ya Allah. Jadi terutama setiap selesai Rasulullah itu tak kepeke dari zikir. Memang sampai ada kata-kata man tarokal wirid fahuwa kal kirit. Man tarokal wirid fahuwa kal kirit. Siapa orang yang meninggalkan wirid, dia seperti kirit. Kirdun itu apa kirdun? Ketek, ya. Jadi jangan sampai meninggalkan wirid, zikir dan doa, terutama apa? Setelah sholat. Cak ruka buru saya ngobrol lah, cak ruka buru saya omongan TV. Ya, sebab orang sholat itu adalah sowan kepada Allah, ya, sowan kepada Allah. Jadi setelah sowan kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama minta ampunan dari semua dosa. Ampunan dari semua dosa. Ini banyak sekali yang diajarkan. Silakan milih. Jangan sampai kita tidak pernah membaca salah satu doa yang banyak ini. Ya. Silakan kamu mau mengistiqomahkan doa yang mana. Ini banyak sekali yang ditawarkan oleh kitab ini. Ini luar biasa ini. Wa an Abi Bakr qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi duburis salati
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Wa an Abi Bakrah, lan saking Abi Bakrah, qala ngucap sapa Abi Bakrah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu, mau sapa Rasulullah fi duburi salat, ing dalam akhiri salat atau ing dalam sawisi salat, maca Allahumma inni a'udzubika, tu Allah inni satuhuni ingsun iku a'udzubika nyuwun perlindungan ingsun ka ing sira minal kufri saking kekufuran, wal faqri lan kefakiran, wa adzabil qabri lan siksane kubur. Cek kalau paen nyon ka Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri, ya Allah lindungilah saya minta perlindungan kepada Engkau ya Allah, minal kufri saking kekufuran. Ini paling cocok doa di akhir zaman ini. Nah, ada keterangan di akhir zaman itu orang kafir, orang keluar dari Islam itu gampang bentak kerasa, mudah dan tidak kerasa, dari saking banyaknya apa penyebab kafir, penyebab kekafiran. Sampai diceritakan pagi masih Islam, sore sudah kafir, malam masih Islam, pagi sudah kafir. Dari saking banyaknya penyebab kekafiran di akhir zaman. Orang kan banyak omong tak kerasa kadang viral. Seperti apa? Seperti nginteng aki ajaran agama, menyampaikan pelecehan, istighfaf, istihza, nginteng aki ajaran agama. Contoh tuh cek setia mak nyari si halal, cek ring si haram bayi malarat. Nah itu pun ucapan-ucapan seperti itu, ucapan mengentengkan bahwa dia tidak akan peduli dengan apakah rezeki itu halal apa haram, dengan mengentengkan hukum haram. Dengan banyaknya itu bisa keluar dari bisa mengistihza ya, mengolok-olok. Tuh dak marah apa jangan melolok. Iya mau kiamat beda, mun tade. Lah gini itu tak kira sejak itu keluar dari Islam. Dari saking banyakan kata-kata yang sekarang itu hampir tidak bisa dibedakan mana kata-kata yang benar, mana kata-kata yang salah, bahkan kata-kata yang mengeluarkan dari Islam. Bisa jadi murtad orang yang bilang seperti istihza. Huma pacaran, tak apa aja guna pacaran. Nah, cek guna pacaran. Akun aja sih malarat. Akun aja saya bahaya. Mun kamu istihza, ya ngegunaki, ngenteng aki. Wah, bisa lebih parah dari dosanya pacarnya itu. Paham ya? Jak gunaki hukum pangeran jer ya. Ya, jak guna pacaran. Jak gun. Sekejap haram. Apa protes ka hukum Allah. Saya enggak tengate dari saking gembang omong hal-hal yang kadang-kadang tak kerasa itu menyebabkan kita murtad, kita keluar dari keislaman. Makanya nyuon ke Allah, ya Allah, a'udzubika minal kufri.
Hati-hati ya. Kita kadang-kadang kebablasan. Toleransi agama kebablasan. Ya oke, kita toleransi. Islam sangat toleran dengan agama. Mulai dulu Rasulullah mengajarkan toleransi, tapi harus ada batasan-batasannya. Tak usah dicampur adukkan agama dan mencampur adukkan keyakinan. Tidak boleh. Pada yang viral itu, siapa itu? Mama siapa itu? Setua itu? Itu kan ditanya, apakah orang selain Islam itu akan masuk surga? Ya kan? Apakah orang selain Islam masuk surga? Orang non muslim yang agamanya ini, agamanya apakah akan masuk Islam? Dia dengan mantap sekali, yang masuk surga lah. Masa hanya Islam tok yang masuk surga? Semuanya akan masuk surga. Itu dengan gampangnya, dan orang mangguk-mangguk membenarkan. Wah, itu juga bisa bahaya itu. Makanya ada usaha macam-macam. Kita mun andi guru, mangkan milih guru petepak kada pas tekuin. Mau laku nang masyarakat bodo aliran ini, bodo aliran ini, bodo aliran ini. Tekuin gurun kamu itu. Kengain ajarna, kengain nasihatnya, kengain itu yang akan menyelamatkan kita. Jangan terhanyut dengan karena merasa di YouTube, di TikTok ada guru yang lebih alim dari guru kita, kemudian kita meninggalkan guru kita dan mengikuti itu. Jangan, bahaya itu, bahaya. Makanya minta perlindungan kepada Allah daripada kafir. Masya Allah, sekarang ini orang nginah ajaran Islam itu banyak. Terofirallah, ya kan? Terofirallah, kemudian agak baik konten yang melecehkan ajaran, mempermainkan sholat kadang-kadang, ya kan? Saya enggak mempermainkan sholat, buat konten-konten yang kadang-kadang membuat ucapan-ucapan yang keluar dari batas-batas akidah. Jangan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya mari minta minal kufri, selamat aki dari kekafiran, minta selamatkan dari kefakiran wal fakri. Karena kadal fakru ayyakuna kufran. Orang yang fakir itu dekat dengan kekafiran. Orang mun fakir, mun tak kuat, tak sabar menjalani hidup miskin dan fakir, bisa mudah pindah agama, ya kan? Polana andi pacar soki gonteng terkenal, keng syarat harus noro agamanya dia. Banyak yang mau. Artis-artis sekarang ngetrennya. Ada yang masuk pindah agama Islam murtad, dia itu karena jelas-jelas dia mencari makan. Saya hidup beberapa tahun memeluk Islam ya miskin. Setelah saya pindah agama saya menjadi sejahtera. Ada yang seperti itu. Karena di akhir zaman ini ya minta perlindungan dari fakir. Takut tak kuat kita ini, takut tak sabar.
Padahal fakir itu, miskin itu sebenarnya adalah kebagusan, itu kebaikan bagi yang sabar. Karena orang mun fakir, orang tak andi apa, hari jen gampang masuk surga. Keng banyak orang tak sabar. Sanyata namun neng tap kitab kan terang lagi. Bahwa orang masuk surga itu ya, lebih gampang orang fakir etempeng orang soki. Sejelas hi sapa bae daripada masuk surga ya hi sapa lanjengan sekaya ben si fakir. Mun si fakir apa sih hi sapa je tade. Makan ketika Rasulullah mau wafat itu semua kekayaannya, semua uangnya, semua kekayaannya, semuanya hartanya Rasulullah suruh sedekahkan. Saya jangan sampai saya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya masih punya harta. Nah itu berat ke saya. Ini bedanya Rasulullah dengan umatnya ya. Mun saya sebelum mati mun perlu mengumpulkan banyak harta. Mun Rasulullah enggak, terbalik. Jangan sampai sebelum Rasulullah saya ini menghadap Allah dalam kondisi saya masih punya tanggung jawab harta. Karena perbandingannya begini, pertimbangannya. Kamu kalau naik ke puncak, menaiki jalan yang terjal, di mana keselamatan kamu itu dipertaruhkan, jalannya sulit, licin, kamu lebih senang menaiki jalan itu sambil membawa beban berat apa tidak membawa beban? Kan tidak membawa beban ya. Sama ketika kita mau menjalani jalannya surga, orang yang kaya itu sebagaimana orang yang menaiki jalan terjal dengan banyak membawa beban. Sementara orang fakir ya itu menjalani atau melewati jalan terjal itu dengan tidak membawa beban. Andai kata kita sabar, lebih baik memang kita tidak punya apa-apa, agar hisabnya kita tidak banyak, pertanggungjawabannya kita tidak banyak. Maka ada pun Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Wailun, celaka, wailun likulli humazatil lumazah. Siapakah humazah? Al-lumazah itu alladzi jama'a malan wa 'addada, yang selalu mengumpulkan, rajin mengumpulkan harta, wa 'addadahu, dan selalu menghitung-hitung. Tuh, saya mau baca ayat ini, aduh maga tepak ke saya. Allah cek ceun ba aban maca Quran keng kun ya Allah. Padahal bi Allah wailun, saya nggak celaka orang mun selalu mengumpulkan harta pas etong bitong lon. Tang bese nang tabungan berempaya, tang bese nang bank kari berempaya. Pun malam repot mitong bese. Tengate. Takut tepak ayat ini, alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhladahu,
dia mengira dengan banyak harta dia akhladah, dia akan kekal. Hartanya yang akan mengekalkan. Jadi mun banyak pesen engkau mun banyak pesen ke bank, mun sakit karya obat tak beres neng Lumajang bisa ke Jakarta, tak bisa ke Jakarta ke Singapura. Mun andi pesen beres pokan mungkin sakit tak usah pikir lah. Amacan pesen. Ada enggak orang yang berpikir begitu? Ada kan? Banyak kan? Berpikir bahwa dengan banyak uang, dengan banyak harta dia tenang, hidup tenang, tak usah mikir. Sebab mun sakit dia bisa berobat dengan obat-obat yang dengan pergi ke rumah sakit yang hebat, rumah sakit. Dia menyangka dengan banyak begitu uangnya dia akan akhladahu, kan kekal. Kalla la yumbadanna fil hutama. Kalla tidak demikian kepada Allah. Tak ada iya aja. Makanya ya satu sisi nyoon selamat dari kekafiran, tapi juga selamat dari kefakiran. Fakir ya. Namun kefakiran itu ya tidak harus kemudian kamu ngoyok karena minta selamat dari kefakiran, pas ngoyok alakoh ampek pateh siang dan malam takir tak abejeng. Sehingga hati-hati. Wa adzabil qabri, dan selamat dari siksa. Wa Ahmad an Ummi Salamah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Wa Ahmad lan metuaki sapa Imam Ahmad an Ummi Salamah saking sahabat perempuan Ummi Salamah qalat ngucap sapa ya Ummu Salamah kana Rasulullah ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla lamun salat sapa Rasulullah as-subha ing salat subuh qala dawuh sapa Rasulullah mau sapa Rasulullah Allahumma tu Allah inni satuni ingsun as'aluka nyupri sapa ingsun ka ing tuan ilman nafi'an ing ilmu nafi'an kang nafi' kang manfaat wa amalan mutaqabbala dan amal mutaqabbala kang den terima wa rizqan thayyiba dan rizki thayyiba kang bagus. Nah oleh kana penting rek kana. Malay tak minta abini yang melolo kamu. Minta ini, meminta ke Allah. Terutama mare sobu male apalagi santre ini cocok ke santre rek doa rek santri ini amalaki ini jadikan doanya Allahumma inni as'alukal ilman nafi'a ya Allah saya meminta kepada engkau ilman nafi'a ilmu yang bermanfaat. Minta ilmu manfaat, jangan minta ilmu sebanyak melolo. Banyak minta manfaat. Ya. Tapi jangan ni sakoni geluk. Sing penting manfaat bo. Mun santri harus banyak ilmu na. Dia mesti ngajar masyarakat. Ya. Banyak yang manfaat. Tidak remah ilmu yang manfaat ya harus diupayakan, bukan hanya mohon tok ilmu yang bermanfaat. Tidak remah ilmu saya manfaat minimal bisa membawa menjaga diri sendiri, itu manfaat, bisa menjadikan lebih dekat dengan ini. Kalau kini mau mengukur kemanfaatan ilmu ada 4.
ilmu dikatakan manfaat mun beda empat kan. Mun ilmuna bisa menjadikan kita ini empat. Pertama, ma bainahu wa bainallahi wa huwa al-khasyah. Yang nomor dua, ma bainahu wa bainan nasi wa huwa asy-syafaqah. Yang nomor tiga, ma bainahu wa baina nafsihi wa huwa as-sabru. Yang keempat, ma bainahu wa bainad dunya wa huwa az-zuhdu. Nah, ini mun ilmu kita bisa membawa kita kepada empat hal ini, itu tandanya ilmu kita manfaat. Pertama, ma bainahu wa bainallahi wa huwa al-khasyah. Ilmu itu bisa membawa hubungan antara dia dengan Allah itu lebih takwa, lebih takut kepada Allah. Jadi ilmu yang kita miliki kalau bisa membawa lebih takut kepada Allah, itu berarti ilmunya manfaat. Dimun beda ilmu, andi ilmu, sekolahna MA, sekolahna la S1, la S2, la S3, keng tak nambahin takut ke Allah, ilmunya tidak menambah takut kepada Allah. Jangan-jangan ilmunya tidak manfaat. Tak nambah takut keseksaan Allah, bahkan nambah bengal ke Allah, nambah bengal amaksiat ke Allah, nambah bengal melakukan dosa-dosa, padahal dia sudah pinter, dia sudah kuliah, bahkan dia sudah S1, bahkan dia S2, bahkan dia S3, tapi ilmunya malah tidak menambah takut kepada Allah, malah lebih bengal ke hukum-hukum Allah. Lambak kita ti anggota, kita ti warga biasa neng peduk, kita ti santri biasa, takok si melanggar. Ting ti pengurus, jan bengal. Lambak ki aliyah, takok si melanggar. Ki aliyah, ki rajin asolat jamaah karena anggota biasa, ki rajin sekolah diniyah, betinglah aku lihat atamba ilmuna ya. Malah jan sangka sekolah diniyah, sangka ngaji ya, sangka berjamaah, sangka noroah kegiatan pondok, arasa raja, arasa la kuliah. Jangan-jangan ilmunya tidak manfaat. Buktinya mak nyambi lebih jauh ke Allah. Mestinya ilmu yang manfaat itu menambah lebih takwa kepada Allah. Ma bainahu wa bainallahi wa huwa al-khasyah. Ilmunya membawa tambah takut kepada Allah, tambah tengate ka hukum, tambah tak enteng ke hukum. Mestinya begini ya, kita tidak harus mengevaluasi orang, kita evaluasi diri kita sendiri. Allah boleh kata saya ini enjanlah doktor, ada boleh sekolahan kita sedoktor lah. Saya menengah ini benih awasiat ke kamu saja, saya awasiat ke diri saya sendiri nih. Ma bainahu wa bainallahi wa huwa al-khasyah. Pentak Allah ini, ilman nafi'an yang begini ini pentak Allah ya. Nomor dua, standar kemanfaatan ilmu itu kalau ilmunya membawa ma bainahu wa bainan nasi wa huwa asy-syafaqah.
membawa lebih sayang kepada manusia yang lain. Hubungannya dengan manusia hubungan yang saling kasih sayang. Ilmunah bisa nambah kasih sayang di dalam berhubungan sosial, ya, tambah sabar, tambah niser ka orang, tambah sayang. Jangankan ka manusia, make ka hewan, jangan tak ben soromban, karena itu adalah standar cara mengukur kemanfaatan ilmu. Kalau ilmunya menambah lebih sayang kepada makhluk Allah yang lain, maka ilmunya berarti ilmu yang manfaat. Tapi mun jan penter jan sombong, jan penter jan alem, jan nginteng aki orang, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain lemah, tidak peduli dengan orang lain, tidak pernah tambah sayang kepada orang lain, itu ilmunya bukan ilmu manfaat. Itu hanya ilmu manfaat adalah ilmu yang bisa membawa hubungannya dengan orang lain itu tambah sayang, tambah niser, tambah rahmat. Nah, ini perhatikan. Yang nomor 3, ma bainahu wa baina nafsihi wa huwa as-sabru. Ma bainahu wa baina nafsihi, dia dengan dirinya tambah sabar. Ilmu yang menjadikan orang yang punya tambah sabar itu menunjukkan ilmunya manfaat. Tambah sabar. Sabar itu ada 3. As-sabru fit ta'ah. Yang pertama, sabar melaksanakan taat. Sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Seberat apapun perintah Allah tetap dilakukan. Seperti prototipe atau contoh ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu perintah apa baik Allah sabar. Makanya sampai andi titel Khalilullah. Pernah ditanya Nabi Ibrahim itu, ya Nabi Ibrahim apa panjenengan ma andi titel tengki, titel Khalilullah, kekasih Allah. Jawab Nabi Ibrahim, saya kalau diperintah oleh Allah tidak pernah bertanya apa manfaatnya, apa gunanya, pokoknya perintah kepada lah. Ibrahim asonat engki, padahal umur belum bodoh Nabi Ibrahim. Makanya syariat asonat akhitan itu pertama kali diperintahkan kepada Nabi Ibrahim. Umur belum bodoh. Coba bayangkan umur belum bodoh kira sunat. Ikhtatana Ibrahim, asonat Nabi Ibrahim, akhitan Nabi Ibrahim, beliau dalam keadaan umur 80 bil kudum. Nang hadis itu bil kudum. Ada yang menafsirkan mengartikan bil kudum itu di desa Kudum. Pada desa nyaman Kudum. Nabi Ibrahim asonat di desa Kudum. Ada yang mengatakan bil kudumi, Kudum itu kapak. Di Nabi Ibrahim asonat ngangkui kapak. Kira-kira asonat TB apa asonat dokter? Ada dokter lembek.
Umur belum bolo soro sunat Ibrahim engki ketok Nabi Ibrahim. Aku ikut tuh. Allah. Makanya analisanya di madhab Imam Syafi'i khitan itu menjadi wajib. Karena kalau tidak wajib mustahil Allah memerintahkan menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri itu kan tidak bagus. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka kan? Ya. Jangan kamu membiarkan dirimu sakit. Menyakiti diri sendiri itu haram. Tapi ternyata khitan diperintah oleh Allah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i khitan itu hukumnya wajib. Oh, Nabi Ibrahim khitan. Perintah bilang. Soro nyokor ketiak. Kan ada itu. Jadi minal fitr. Dari fitrah itu ada 5 diantaranya as-sunnat itu, kemudian nyokor kelek ya. Iya sekarang itu canggih ada silet gini silet. Mun lamba de remah anu kelek itu. Mencukur bulu-bulu. Bah. Itu iya mon sekarang gampang mon lamba dari mana Nabi Ibrahim si nyokor. Jarang nyokor benih cabut kumis awafir itu perintah bi Allah. Wa idzib, coba baca tafsirnya, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Wa ingatlah ketika Tuhannya Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim bikalimatin dengan banyak ujian. Jadi ya surah sunnat, surah riya, bahkan surah akurban. Korban Ibrahim engki beli kapi engki. Jadi nang setong riwayat Nabi Ibrahim aku engki ya Allah. Kibanan ja ben binin engki. Tanya-tanyaan Nabi Ibrahim, surah kibah pokon surah kibah engki. Kibah. Jolan Nabi Ibrahim. Montak daripada perintah ambu jolan terus. Tonton bi malaikat Jibril. Dak aja. Jalan siang malam kita ada perintah baru nyampe ke setong lembah Allah perintah lah nan lah hibah Siti Hajar rajina ban Nabi Ismail ki gini ki nyoso Nabi Ismail. Ya Siti Hajar jadi yang tak tahu cik ki bedama ya persiapan sekonni nyambining sekonni ini tak tahu mungkin Nabi Ibrahim pada tak tahu cik soro pohon soro bi Allah engki rage ramun ko ban pah pakon bi Allah kakak amma kak dintoto cuna ya Allah. Male anu abdina ya Allah male persiapan kan dia mon kita ya mangkan tak lem jadi wali kita ini ya bolan deh nya cerempe soro hurun boy banyak pertanyaan nah cerewet mon Nabi Ibrahim hendak mangkat Ibrahim eki mangkat tila depak kasetong lembah ada kabungkaan, ada Roma, ada orang, ada tetangga. Sabar dengan dinan, ban molek gua bi Allah. Engki, tak pernah tak engki. Nanti saya pun Nabi Ibrahim nang dinak ban jelek kasih Hajar jaga Ismail re. Engkau mau lihat.
Boleh Nabi Ibrahim. Bingung Siti Hajar. Aku atau le kabere ke timur ke jaga laut, ada apa? Ada orang, ada kon orang, ada kabung kaa. Mau temu boleh Nabi Ibrahim. Tabung bi Siti Hajar, teku tanah Mas Ibrahim. Iya. Coba baca kamu cerita Ibnu Katsir. Tadi gini, takut. Ya kendera pun yang mun acara tata dramatis sekali kan tak ada. Apa boleh pas apa? Mun film makiro pa lambat apa nyaman? Slow motion. Mas Ibrahim. Lagi gini, lagi lah. Acak bi Siti Hajar. Tak toleh Nabi Ibrahim. Tak toleh Nabi Ibrahim. Jalan terus Nabi. Acak boleh. Tak jawab Nabi Ibrahim. Tak teka. Keng kumpulan perintah dari Allah. Dari mah boleh. Akhirnya Siti Hajar tanya, Mas, tolong saya jawab. Sampean kenapa meninggalkan saya? Apakah ini perintah Allah? Jawab Nabi Ibrahim, iya ini perintah Allah. Ngocak ini perintah Allah, lepas. Oh, mon perintah Allah, ya toren panjenengan pelema. Dai Siti Hajar dai. Petegel. Ibun saya beri ibun kamu. Saya kun anan lay temu je berdina. Saya nangis. Petegel. Makan saya dan saya. Orang boduk pertama ya Nabi Ismail pemuduk ya Allah. Akhirnya lepas jawabuna Siti Hajar. Oh, menabi perintah dari Allah ya tore Mas Ibrahim. Silahkan saya akan bersama Allah. Gula yakin mun kak dinto perintah dari Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang mengikuti perintahnya. Ya toren panjenengan. Abali Siti Hajar entar ke Sayyidina Ismail. Kemudian ketika beberapa jauh, tidak terlalu jauh, Nabi Ibrahim buru doa. Tak ngapus Nabi Ibrahim, tak ngapus ke Siti Hajar pun kuna doa, ya Rabb, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Doa kun Nabi Ibrahim, ya Rabb, ajunan merintah abtina nyabak putra abtina biwadin ghairi di zar'in neng lembah si tak kening tanemin pan-panapan nih kaya seba dekun pasir betoh. Itu Nabi Ibrahim. Coba kamu juz berapa? Hari adalah kabar lo. Juz berapa? Hah? Juz 13 akhir ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tapi di dekat tahu Nabi Ibrahim ibadahin bi malaikat Jibril, disitulah titik yang ditandai oleh malaikat yang sekarang menjadi Ka'bah itu. Ternyata di dekat Baitillahil Haram. Tapi jangan bayangkan Baitillahil Haram kayak sekarang. Sekarang kan mall, hotel ya. Sekarang itu gara-gara doanya Nabi Ibrahim. Abtina makon abtina, makon ajunan makon abtina, soro nyabak keluarga abtina isa baik adin to ya Rabb.
biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah tocuna ka angkui ngapti ka ajunan. Jadi memuntuk anak dia salah niat kan. Niatnya liyuqimus ngapti ka Allah. Makanya mun andi cita-cita yang lain selain ngabdi ka Allah sabuk nomor 13 mun parlo sabuk nomor 17 ijazah apa ke sabuk dibudi pertama liyuqimus shalah mari tepak nih temunduk ini mun orang munduk jangankan neng Norjo kun ya ikut neng Norjo re aing banyak tetangga banyak kanca banyak ya kan nase bede jabok terjamin dina Nabi Ismail lah pemunduk terpan bayi biwadin ghairi dzar'in ponduk ke lembah tada kamar tada beli tada jeding tada apa-apa pengasuhna ibu tibi bunyai pengasuh pondok pesantren biwadin ghairi dzar'in nyaman nyai hajar santrena Nabi Ismail itu akibi Nabi Ibrahim Rabbana liyuqimus shalah ngabdi ka ajunan ya Rabb tocuna tak ada boleh mun orang munduk ngabdi ka Allah tajuna apa doa Nabi Ibrahim faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim jadikan hatinya manusia itu tahwi ilaihim cinta kepada mereka kepada kepada keluarganya Rasulullah kepada keturunannya Nabi Ibrahim. Nanti mun beda orang sekarang kerong melolo ke Mekah ya ini doa Nabi Ibrahim ini kan tak ada orang saya tak lebur entar ke Mekah mun beda orang tak lebur entar ke Mekah aten geli ke mun orang andi setrum keimanan pasti lebur. Doa Nabi Ibrahim tahwi ilaihim pacinta ke anak turun dan kule ya Allah manusia semuanya cinta ke tempat cinta sebenarnya kak dito orang mulai kecintai orang gampang lah karena kamu tandi apa kayak kecintai Jokowi kamu seneng Jokowi tahu saya peteti apa tahu saya peteti bantu bi Jokowi peteti staf ahli bi Jokowi nyaman lah orang mau cintai masyarakat orang mau ekaparcaja masyarakat selesai mangkan santre mau niata liyuqimus shalah ngabdi ka Allah ma kita andi apa ma kita andi ijazah lambak di ma kiai andi ijazah pondok pesantren ya tada ijazah lambak pondok pesantren alumni saya Khona Khalil Bangkalan lambak ini masih andi sana Ki Hasyim Asy'ari kan tadi ijazah aja Ki As'ad tadi ijazah Ki Zaini ijazah dari Syekhona Khalil kan tadi ijazah nambah meduk kena yang hebat ya jadi pendiri pondok pesantren ini pendiri pondok pesantren ini sandi ijazah alamar sengaja dah makanya aja masalah niat kamu male miloduan Nabi Ibrahim mun meduk liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim santre ahlak bagus aci mana sih tak aman tuan ya apalagi hafal Quran pada ban kancan saya mari wisuda toron kan apa habis lembe gay tanya kibi gay sini sampian ring ka emak kemeni saya ya saya gini orang kak dinto orang bisoke
Andi bekal. Belum. Anak gula teloan pele. Allah, kiai. Padahal itu andi podo. Epa seneng. Atenak orang bi Allah epa seneng kasantre. Ini nyaman tahwi ilaih. Warzuqhum minats tsamarat. Dua aki rezekina gempang. Tak kung nangkung Nabi Ibrahim minta buat. Jareng lain temu. Lah tahu Nabi Ibrahim biwadin ghairi dzi zar'in. Tempat itu tidak bisa ditanami. Kenapa kok minta buah-buahan Nabi Ibrahim? Makanya kajian psikologinya doanya Nabi Ibrahim ini, orang meneng tengah padang pasir, lai temu je tade buan tade kabung kan leka, minta buan, kemungkinannya ada dua. Nomor satu, keng polana yakin bahwa ada zat yang maha luar biasa dan zat yang maha kuasa. Nomor dua, gila jaring temu nang padang pasir dah apa-apa paminta buan. Tapi tentu Nabi Ibrahim bukan orang gila. Nabi Ibrahim adalah orang yang tauhidnya luar biasa. Yakin Nabi Ibrahim itu. Apa yang terjadi sekarang? Tengok nang Mekah. Buah apa sih tak ada? Nang Mekah, gedeng bodoh, semangka bodoh, apel bodoh, macam apel, macam durian, macam sayur, kangkong bodoh, terong, timun, wortel, gedeng, anggur, gerosok, jeruk. Wah buatnya datang tapi banyak. Tanya aki, kamu bungkan, sobo. Jangan Nabi Ibrahim tak minta bungkan, nak minta buan. Ada cerdas Nabi Ibrahim ya. Jadi putrana, katoronna, cetak palaku wah, cetak dua aki jadi tukang kebun, tak dua aki jadi petani. Mungkin buan langsung minta ke Allah. Hebat ya. Kiai re mun adua nero Nabi Ibrahim re kana. Ya Allah, minta pese. Meni minta lako. Mun kamu kan enggak mikirah mun asokola pas ijazah nama pan mau kerja mudah. Allah kamu dibudin repot alamar koboro kedemur alamar kerja. Si bude pikirna kerja. Pese tandi bakun. Ini pun kerja. Mun kiain je. Ya Allah, nyon pese. Tak nyon lakok. Pada lambat Nabi Ibrahim dah iya minta buat tak minta bungkan. Kan sepenting bungkan apa buana? Allah ring lo maceng. Tanya aki andi pao tak andi mun bungkan apa beda. Andi gedang tak andi mun bungkan beda. Arya jerinjet namen bungkan tak minta buan. Mun kiai kana minta buan ya Allah tina tero apel. Temu beda orang ngiba apel. Ya Allah abtina nyona pir. Beda orang ngiba pir. Coba nang dalem taring banyak wa buan. Pas tanya aki, andi bungkan na kiai, andi. Buan na, andi. Kan nyaman. Makanya cek butuh pun nyon ke Allah. Ya Allah minta buah santre ada iya karena lai bedain bi Nabi Ibrahim cara doa. Kan nggak mau cek pot repot minta lakoh minta online bayi
Ya Allah nyok besar sebanyak sehalal segempang sebarokah. Itu bentuk ya. Memunduk Nabi Ibrahim. Tinggal tepak boleh budak Nabi Ibrahim entar boleh nyongok Nabi Ismail lah temu raja. Ekentare kan nang Palestina Nabi Ibrahim. Ekentare bi Nabi ekerem tila raja. Sengerem siapa sengerem? Ya jereng Nabi sa doa. Arwah pasti di zam-zam roa. Aru kan wah, kapan-kapan saya cerita itu. Ya kan? Tinggal raja perintah boleh ki. Ibrahim beli anak. Panggil. Cong Ismail ban suruh beli bi Allah. Dak remah pendapat dapat. Mempertepak Ismail sekarang mau tak lapor ke polisi, ini pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ya enggak? Pokoknya kena pun sekarang. Mangkan tadi Ismail Ismail sekarang ini tadi berbakti kepada orang tua. Benyan pasal ribu dan pasal ini. Nabi Ismail lambai tanya ki cong ben suruh beli bi Allah dak remah pendapat tak. Mumpas saya tadi anak, aduh tak buruk kok saya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai aba, manabi kak dintopon perintah dari Allah. Ya toren. Ya Allah, mak bisa dan dia. Saya membayangkan mak bisa. Jarang beli kan. Menegone pamonduk ya nak. Beli ya. Perintah tahu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail tahu aja ini bapak tak kena rembekin mau perintah dari Allah. Yang kumpulan ngargai Nabi Ismail pia-pia tanya ya. Nabi Ismail dahsyat jawabnya. Ya toreba. Setan sing di kaki pleng-pengen kok. Aduh bayar. Padep pak benanak. Makanya bro, setan asep sab saya aku udah itu. Aduh, jak sampai bisa. Mumpah anu teti contoh yang akan dikenang oleh semua generasi bahaya ruwet kasengkok gua be setan. Makanya setan itu bekerja keras untuk menggoda Ibrahim. Kuda Nabi Ibrahim ban gila pancet. Apa jangan anak ban dia detik lebih belum 10 tahun him. Ya terus apa beli bi ke area perintah. Payah dan setan. Payah. Tak berhasil aku dan Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ismail enjan setan benjaman nyaman banji beli meni beda remah beni melakin es krim beni beli ya enjan Nabi Ismail iya tahu kok terus dan setan anda ban ya ndak jangkau didin pangeran, senyoro pangeran. Ya pejan pangeran. Aduh, bahaya jangan. Are manje klop pak benanak. Ada satu kesempatan jan setan. Jangan putus asa. Akhirnya
Siti Hajar, saya kuda jar gelu bantau apa kan anan benro satu-satunya anak semata wayang Satya Babi Ibrahim tahu ben? Iya tahu beda matro bentau tahu beli ya rojar apa iya rela ben mata rela bebean rese ngandung mun Ibrahim lu tak nolok ngandung kamu yang ngandung kamu yang menyusui pamu temu ting rajit ting terbancolocon pai sambel Nabi Ibrahim rela ben sebagai ibu rakan iya rela kok mak rela tan tahu ban ya tang lakiro Nabi ben Rasul benereng gila ro kok yakin apapun yang diperintahkan Allah dan apapun yang dilakukan tang lake aro perintah dari Allah aro benereng gila ro tetiban rela bet anan sambeli iya tahu kok mari bedain kok bitang lake teti setan susah setan aduh mak pada sekeluarga akhirnya tinggal lagi bongku bi Nabi Ibrahim iki begatas bukit nang Mina itu nah yang mau umroh bade sate tandain tempat penyembelihan Nabi Ismail makanya sekali-kali atur benih tur ka tur ka Jogja molol kan ora Mina nanti saya tunjukkan ajak saya jadi guide-nya ajaran Egibo de Pak Kamina lanai setan ki aku de sempat bi Nabi Ibrahim iya kakiritan mangkan pas dadi jumratul ula jumratul wusta jumratul aqaba arwah setan terpan aku de Nabi Ibrahim bi Nabi Ibrahim eko temen setan sampai ke atas bukit karewa duaan ngocak Nabi Ismail ajunan manabi nyambeli abdina minta setong todin patajem iya cong ekong sebi Nabi Ibrahim saya metodi pedang Nabi Ibrahim kan coba kabeto bi Nabi Ibrahim sekali pukul peka saya membetul dari saking tajam pedang Nabi Ibrahim apa boleh cong mermentana dan Nabi Ibrahim nomor 2 abdina taleen pasekan tahu abu gulubuk pas mun panjenengan nyambeli dan gula patang kurap panapang dan gula cek padenga arah apa mak dei dong sampeyan tak kok tak tega ngebasaki muana dan gula siap arep pada kate anu budak anggon re akhirnya tale Nabi Ismail paseken pai panapang kemudian mulai Nabi Ibrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar igel saya mas leer Nabi Ismail gelongku dos tak medes coba boleh Nabi Ibrahim dos tak medes pas kemudian datang malaikat Jibril ngibadahun Allah qad saddaqtar ru'ya sudah cukup Ibrahim Allah menyatakan engkau lulus ujian dan Allah tidak akan merelakan mulai saat ini ada korban yang berupa manusia
Maka dari itu atas perintah Allah Ismail oleh Allah disuruh ganti dengan kambing dari surga. Babi malaikat Jibril nikah kentena ya toren sampeli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Nabi Ibrahim ada budaya, Nabi Ismail Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat sing nyakseen Allahu Akbar walillahil hamd. Pada ditakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aro beri ceretan no kana. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Beli saben grek. Itu sabarnya Nabi Ibrahim sampai menjadi syariat haji, menjadi itu luar biasa. Ini nyaman sabar alaksanaaki perintah. Nomor 2 sabar meninggalkan yang dijadikan contoh paling fenomenal tentang kesabaran meninggalkan maksiat adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Hebat, pemuda yang tahan uji, lulus ujian. Ujian apa? Rayuan wanita cantik. Hari sebenarnya tak lulus, kita nyata lulus dengan ujian dia. Iya kan? Ini cerita coba. Nang surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Mangkan mau ngaji surat Yusuf itu cerita yang luar biasa, lebihan dari sekedar apa pun novel. Lebur karena apa sih tadi nang surat Yusuf? Politik bada. Ceritanya orang sukses dari A sampai Z bada. Ceretan bagaimana cerita drama keluarga bada. Kamu aja drakor melono saya kelebur. Drama keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam. Cerita percintaannya ada, pokok lengkap. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sebenarnya saya marah morok surat Yusuf ya. Libur ya. Libur surat Yusuf. Insyaallah. Memang ahsanal qasas dia Allah. Surat Yusuf itu ahsanal qasas. Salah satu ceritanya Nabi Yusuf adalah lolos ujian cinta. Cinta itu adalah ujian bagi remaja-remaja. Coba baca dengan ayat وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Ayat terbaik, ayat rayuannya, ayat manja. Coba bacaannya tuh, coba. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت هيت لك. Waqalat hitalak. Kan banyak itu qiraahnya itu. Allah menceritakan rayuannya Zulaikha. Warawadathu, dan merayu perempuan itu, yaitu namanya Zulaikha. Ing Nabi Yusuf. Allati huwa fi baitiha, di mana Yusuf hidup di rumahnya Zulaikha. Eka polong Zulaikha menjadi anak angkatnya Zulaikha yang asalnya dari pasar budak Nabi Yusuf
karena ditemukan oleh orang-orang pedagang di Sumur Tua, kemudian dibawa dan dijual di pasar budak, dijadikan budak Nabi Yusuf, diperjualbelikan. Datanglah Kitfir, ya, Raja Mesir, Perdana Menteri Mesir, pejabat Mesir yang membeli di pasar budak karena tidak sama dengan budak-budak yang lain. Ini kok ada budak anak kecil tapi kok potongannya bukan budak, kok ganteng banget ini. Ganteng Nabi Yusuf. Wakila ganteng atunya rekana. Ya, ganteng atunya. Saparo bagi Nabi Muhammad. Saparapat bagi Nabi Yusuf. Saparapat kambuli satunya. Jadi saparapat kambuli satunya. Reng Indonesia ada tak pati melo, paling melo 0,0,0. Sebanyak melo reng orang Eropa, orang India, orang Arab, hidung mencung semua ya. Ini sih ya kalau ada titik, iya. Lamun kacamata ngelosot melon. Ya tak apa-apa lah ya, sing penting tadi manusia ganteng. Sabak cobaan manusia lebih ganteng ban koceng, ban bedus. Oh, setengah 11 lah. Saya cerita sabar ini ya. Sabar apa? Sabar meninggalkan maksiat sepaling berat rekana. Mun maksiat rayuan dari nek bini, dari lawan jenis. Mun bini rayuan nareng lake, mun reng lake rayuan nareng bini. Arialah waling berat. Lah Nabi Yusuf ini dirayu ketika tidak ada orang lain. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab. Kemudian Zulaikha itu menutup pintu-pintu, semua pintu jendela itu tutup kapi. Di kamar hanya berdua. Wa qalat, pas ngucap Zulaikha, haitalak, hei Yusuf, dena. Sekarang dunia milik kita berdua. Ya karena Zulaikha melihat gantengnya Yusuf itu setiap hari. Setiap Yusuf lewat, duk. Jantungnya berdebar tak karu-karuan. Akhirnya sabar, tak tahan Zulaikha. Tak tahan Zulaikha. Hanya dirayu Nabi Yusuf. Kanceng kapi bang ngucap, sup, kamar ini tidak ada CCTV-nya. Suami saya sudah berangkat kerja. Di rumah tidak ada orang, tinggal kita berdua. Kamu jangan pernah menolak apapun yang saya minta. Mun enggak, saya akan penjarakan kamu. Halo. Apa Mi? Iya, apa abang ngorok sih? Si ngorok. Ya. Macam-macam su. Bandai lambak budak yang kak bengkok betul orang yang terhormat. Engkau berjasa ke kaki. Sambil engkau ada letin. Kurang apa kok? Macam-macam kaki. Tuh mun saya tak tahu saya nolak mana. Zulaikha itu Ratin terhormat, putri istana, jelas tak kira bau aja. Tak kira celok, tak kira. Wa qalat haitalak.
Ghallaqatil abwab. Jadi yang aktif itu, yang ngerayu itu ya Zulaikha. Apa jawabannya Nabi Yusuf? Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihudz zalimun. Bertelok. Jadi mau nak kena remaja terus sabar kata Nabi Yusuf. Paingak telok ya. Nomor setong dabun Nabi Yusuf, aduh seporan na Ummi Zulaikha seporan. Bener abdinah ben panjenengan samaken kun wa duaan. Tapi beda Allah. Qala ma'adallah, abdinah takok kamu. Takok kau. Nomor dua, inna rabbi ahsana maswai. Benten kula tak teti. Katipun apa mau mengkhianati kepercayaan na bapak angkat. Lakin panjenengan. Rabbi di sini bukan Allah. Inna rabbi ahsana maswai. Lakin panjenengan ampun je bagus seka abdina. Ngalak abdina mau lagi kene. Masa tinggal raja pas pagar makan tanaman. Abdina tak bisa. Saya akan dianggap kacang yang lupa kulitnya, yang orang tak tahu berterima kasih. Setong takok ke Allah. Nomor dua dan gula epaku wabi orang. Gula pasti orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri gula ni. Nomor telok, innahu la yuflihudz zalimun. Nomor telok, tak ada cerita orang bahagia, tak ada orang cerita seneng, tak ada orang cerita ontong. Mon orang kini ke zalim, mon gula ban sampean azina, aselingkuh, mungkin sehari dua hari telu hari aman, tapi tak kira bahagia, tak kira tenang gula ban sampean. Telok. Keingat dia, patakok ke Allah, patau berterima kasih, mangkan menang bodoh jabajaran, jauh melanggar, patau terima kasih ke bodoh kere, patau terima kasih ke guru na, patau terima kasih ke orang tua na. Innahu rabbi ahsana maswai, innahu la yuflihudz zalimun. Tidak ada ceritanya orang bahagia yang melanggar hukumnya Allah, tak ada. Psikologi orang melanggar itu pasti tak tenang. Tahu sahaja kamu melanggar hukum Allah, melanggar hukum polisi we, kamu tak helman, entar kamu aja, mu tak ngalengan kamu. Arah apa tak tenang, tak cepat tahu kamu cek melanggar hukum polisi, tak helman. Jadi psikologinya orang salah itu tidak akan pernah tenang. Itu sudah rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihudz zalimun. Arah pemaleng mata pernah nang bengkona, kita akan tenang je. Mari ngecok sape seneng ke sekecek. Tako on sabit abida. Arah apa? Tako esaro poli. Tak ada. Innahu la yuflihudz zalimun. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf itu seneng cinta lebur ke Zulaikha. Zulaikha apa boleh? Maka nang ayat selanjutnya terang akibat Allah. Takut beda orang nyangka Yusuf tanda ke Zulaikha paling polan impoten. Takut disangka macam-macam. Terang akibat Allah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Subhanallah, walaqad hammat bihi. Sebenarnya Zulaikha seneng ka Yusuf, hammat bihi. Yusuf hamma biha. Benimat pai Nabi Yusuf. Beni keng arapa laula ar-ra'a burhana rabb. Keng kun takut ka Allah dia. Mangkana
Setelah itu dramanya, ya, karena Siti Zulaikha sampai penjara Nabi Yusuf paksa pakut. Akhirnya Siti Zulaikha stres, gila, buta bi Allah selama 30 tahun apa saben Yusuf tak tahu nengale Yusuf, padahal cintan ke Yusuf pakut. Cintan ke Yusuf pakut. Dan akhirnya oleh Allah dipertemukan dalam keadaan yang halal. Selake mate, ya, Zulaikha itu kemudian seperti orang gila, saghafaha hubba, gila karena cinta, selalu dalam yang disebut-sebut Yusuf, Yusuf. Akhirnya sampai pada satu titik Zulaikha cintanya bukan karena syahwat, tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah mengizinkan Nabi Yusuf untuk mengawini Zulaikha. Ketika Zulaikha mencintai Yusuf bukan karena syahwat lagi seperti tahun-tahun yang lalu, tapi cintanya Zulaikha tulus. Tapi Zulaikha pada waktu itu sudah tua. Nabi Yusuf perintah bi Allah kabin Zulaikha. Eki. Tila to wasoroga. Salah to buta. Buta. Zulaikha itu. Iya, dalam ceritanya itu buta. Coba kamu tengok nang film. Ketika sudah Nabi Yusuf sudah mencintai Zulaikha bukan karena nafsunya, karena dia cantik. Dia karena sudah menjadi orang baik, orang yang menyembah Allah. Asal tak menyembah Allah, dia menyembah Allah. Dan dia kemudian mengikhlaskan semuanya. Matur ke Allah, abdina cinta ke Yusuf benih seperti cinta sebelum saya masuk agamanya Yusuf. Saya mencintai Yusuf karena engkau ya Rabb. Dia adalah utusanmu. Dia adalah orang baik. Dia adalah orang yang begini-begini. Dia yang membimbing saya untuk bersyahadat kepada engkau. La tuwa. Nabi Yusuf dan gonteng Nabi Yusuf. Perintah bi Allah sub kabit. Yang lain perintah bi Allah eki. Makanya ketika dipertemukan Nabi Yusuf dan Zulaikha dan mengatakan atas perintah Allah, saya akan mengawini engkau. Dari saking bahagia Zulaikha, kemudian oleh Zulaikha, kenapa engkau mau mengawini saya? Dalam kondisi saya sudah tua dan tidak cantik lagi kayak dulu. Inilah cinta yang suci. Inilah cinta karena Allah. Makanya kamu cintai aku karena Allah. Gitu. Kemudian karena Nabi Yusuf taslim kepada Allah, enggih ya Allah. Zulaikha ikhlas karena Allah. Semuanya sama-sama karena Allah. Katanya Allah, katanya malaikat Jibril, Yusuf kamu dikasih izin untuk berdoa kepada Allah agar Zulaikha dikembalikan cantik seperti semula. Doa ya Rabb. Mare etotopen kemudian ibuka, maka kemudian Zulaikha kembali cantik seperti semula. Arwah kencerna belesna orang sabar polan meninggalkan maksiat, meninggalkan yang haram menuju kepada yang halal. Luar biasa. Makanya kamu itu sabar sekarang. Tinjak pacaran dina. Mun bede setero ke laki antero kan binan ngucak kamu, Mas mun ben kenjet serius ya tang alamat. Are tang bapaknya man. Kentaren kok alamat jelas. Cak mincar pacaran dina ben mun kenjet serius entar katang bapak. Mun gentle kamu kentaren. Cek ki bicara pacaran, bicara pacaran di budin ku nih bakal keluar di pondok.
Makanya pada kaidah man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa orang yang tak sabar ki belum waktuna melakukan sesuatu belum waktunya keng polan kaburu atau skalatos, maka uqiba bihirmanih, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada ban orang ini kaidah ini, kaidah usul fik ini, kaidah fikih ini, kaidahnya orang yang ketika dia pingin cepat mendapatkan warisan, ya apa nih baten bi Rasulullah tak parengaki tak oleh orang mati bapan tak oleh beri warisan. Jadi pada ceretan orang nak kanak terus cepat oleh warisan padi budin paten bapan male lekas mate warisan le male lekas kaol. Ternyata kasus itu bi Rasulullah larang tak oleh orang semateen bapan oleh warisan kan tak oleh. Nah ini kemudian bayaki kaidah bi ulama man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa orang si rumah keburu sajen tibi sebelum baktona, dia tidak akan mendapatkan yang dia maukan. Ada benoreng apa acaranya podonya yang MTS panggil bisa si bini ya dena selaki panggil dia bencinta karo punten. Nah jadi ngaki si bini benjo tak cintain bencinta ke selaki punten kia ma pacaran. Kenapa ya ki bini bekton na salah apa kun pada keluar. Wah, makan sabar, pasabar. Jodohmu akan datang setelah engkau ikhlas memasrahkan semuanya kepada Allah. Sabar, apa tadi? Sabar meninggalkan. Yang terakhir sabar indal musibah, sabar ketika mendapat. Contoh Nabi yang sabar ketika mendapat musibah itu adalah Nabi Ayub. Oh, Nabi Ayub. Benih kuntel-getel kata kamu itu. Enggak sabar munduk sabar tepotel-getel. Lapar. Melas. Kiriman bat terlambat. Fasilitas terbatas, pasabar nyaman nang poduk, temu hotel. Paengak ke Nabi Ayub. Nabi Ayub sabar. Nah, orang sabar itu menunjukkan bahwa ilmunya ilmu yang ma bainahu wa baina nafsi wa huwa sabr. Yang terakhir ma bainahu wa bainad dunya az-zuhdu. Orang ilmu manfaat dia dengan dunia tambah zuhud. Zuhud itu adalah mengambil dari dunia seperlunya saja. Biqadril hajah. Ya. Berarti tak cinta dunia. Apakah orang zuhud harus miskin? Tidak. Karena orang miskin berada yang cinta dunia ada. Miskin yang cinta dunia. Orang tak cinta dunia itu tidak harus miskin. Banyak ada orang yang kaya tapi tidak cinta dunia. Nabi Sulaiman arwah Nabi dan Rasul kaya yang tak mencintai dunianya. Ya. Saya tak oleh mencintai dunia. Benih tak andik dunia, silakan kamu jadi orang kaya, tapi jadilah orang kaya yang tidak cinta dunia. Dan tidak semua orang yang kaya itu adalah orang cinta dunia. Ada orang yang kaya tapi tidak cinta dunia. Saya ketemu dengan kiai itu andik
investasi nang piti pal piti ini piti soki keng penampilna sabiasa. Penampilna sabiasa. Zuhud dia, tapi soki. Sedang balik abenta andi keng penampilan gareng. Lerma gareng, gaya dinoreng alias online nging. Nak kena muduk lambat. Gantian kelambit ya. Saya andi kelampi beri selamatan lambat. Anu nap merek Menli pertama tuh keluaran oleh onjengan hataman terpan nyalenin anu nyibuk. Apa oleh Menli pacan cakacak. Area milik bersama tak oleh jadi milik pribadi. Maksudnya ya sampai saya butuh saya entar ke jalanan entar ke Surabaya iyalah gantian Menli larang Lombok jok di Lombok 110 jok Lombok 110 yang berben sejuta lebih sekarang jok Lombok di tahun berapa itu sangat-sangat moneter itu gareng jana-kana gaya dino zuhud ilmu kalau membawa kezuhudan ini melarat saya ngocari tak bisa ya saya ucap saya nukumi melarat ya belajar ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahu a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.